Mengapa terjadi perundungan di pesantren? Anda sedang menyaksikan tayangan tentang stop bullying di pesantren pada channel YouTube Muhammad Hamzah. Informasi ini merupakan intisari pengalaman lebih dari 10 tahun dan masih terus berlanjut dalam menghadapi dan menangani masalah-masalah seputar perundungan. Di video ini Anda akan menerima informasi tentang mengapa terjadi perundungan di pesantren. Setelah mengetahui jawabannya, ustaz dan ustazah dapat mengambil tindakan untuk mencegah perundungan di pesantren. Sebelum melanjutkan video ini, tolong tekan tombol subscribe dan like agar channel ini dan video-videonya bisa menjangkau lebih banyak orang tua dan anak, serta informasinya bisa membantu menyelamatkan lebih banyak jiwa. Terima kasih. Karena kali ini Muhammad Hamzah akan menampilkan diri, maka saya istirahat sejenak. Silakan Muhammad Hamzah mengambil alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan atau menyajikan satu tema yang masih dalam konteks stop bullying di pesantren. Pada video ini akan dijelaskan atau akan dijawab pertanyaan mengapa ada bullying di pesantren. Mengapa di pesantren terjadi perundungan. Nah, tentu kita sudah siapkan 4 jawaban yang mungkin akan kita bagi ke dalam 2 video. Jadi bisa kita simak video pertama yang mungkin kita jawab 2 jawaban yang kita berikan, kemudian di video berikutnya jawaban ketiga dan keempat. Nah, kita kembali. Mengapa ada bullying di pesantren? Nah, jawaban yang pertama adalah karena pesantren itu dihuni oleh manusia, ya, baik pengasuhnya, ustadz-ustazahnya, maupun santri atau santriwatinya. Nah, sehingga bullying itu pasti akan ada, meskipun lokasinya di pesantren yang mungkin dianggap tempat yang sangat religius, yang sangat bersih, yang menghargai, menghormati, mempelajari, mengamalkan nilai-nilai agama. Tetapi jangan dilupa bahwa meskipun pesantren identik dengan pengajaran agama, pengamalan agama, tetapi karena santrinya, santriwatinya, ustaz dan ustazahnya, kiainya juga manusia, maka selama dia manusia, dia punya potensi untuk melakukan kebaikan dan keburukan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Meskipun itu lokasinya di pesantren dan sangat kental dengan nuansa agama, dengan nilai-nilai agama yang diajarkan sehari-hari itu adalah yang berkaitan dengan ajaran-ajaran agama atau nilai-nilai agama. Tetapi kita juga harus menyampaikan bahwa selain bullying terjadi karena faktor manusia, juga kita harus menyadari bahwa bukan berarti pesantren itu bebas sama sekali dari bullying atau banyak bullying. Yang kita mesti lakukan adalah bahwa bullying di pesantren itu bisa kita kurangi. Tidak mungkin kita hilangkan, tetapi bisa kita kurangi. Baik secara jumlah atau kuantitasnya, frekuensi atau kekerapan terjadinya perundungan atau bullying di pesantren, maupun kita bisa kurangi kualitasnya. Yang sebisa mungkin bullying itu meskipun dia terjadi, sebisa mungkin kualitasnya itu dalam skala ringan atau paling tinggi sedang. Jangan sampai ada bullying yang konteksnya berat atau akibatnya berat terutama bagi korban. Nah, ini jawaban pertama mengapa ada bullying di pesantren. Karena di pesantren itu isinya manusia, baik pengasuhnya, ustaz, ustazahnya, kiainya itu manusia, santri, santriwatinya itu manusia yang punya potensi berbuat baik dan buruk meskipun di pesantren ada nilai-nilai agama. Ini jawaban pertama mengapa terjadi bullying di pesantren. Jawaban yang kedua yang bisa kita berikan adalah bullying di pesantren itu ada atau terjadi karena, nah ini dia, santri itu usianya masih dalam kategori remaja. Ya, santri-santriwati yang dibina, yang mondok di pesantren itu kategorinya usianya masih remaja. Nah, kalau usianya remaja, maka tentu ada ciri yang sangat kental yang kita bisa lihat di dalam diri seorang remaja, baik itu remaja putra maupun remaja putri. Tetapi sebelum kita melihat ke ciri tersebut, kita harus menyadari bahwa
usia santri itu mayoritas ya dimulai di usia 12 tahun atau 13 tahun, di mana mereka santri-santriwati itu mulai masuk ke jenjang setingkat SMP atau setingkat madrasah sanawiyah. Nah, disitulah karirnya sebagai santri dimulai. Jadi sangat muda, sangat belia. Nah, kemudian kita juga perlu ingat bahwa sebelum santri atau santriwati itu masuk mondok di usia 12 atau 13 tahun, dia diasuh, dididik oleh orang tuanya di rumah selama ya 12 tahun juga, plus minus ya kurang lebih. Nah, karena itu fondasi karakter, fondasi perilaku, perbuatan, kebiasaan santri yang berada di dalam pondok pesantren itu, fondasinya dibina, dibangun oleh orang tua, oleh pendidikan orang tua, gaya mendidik orang tua, atau teladan orang tua atau keluarga, anggota keluarga yang lain di rumah. Nah, ini yang mesti kita sadari. Yang kedua adalah, karena santri itu usianya masih remaja, maka kendali dirinya, self-controlnya itu masih belum matang, masih belum kuat. Kesadaran dirinya itu masih belum kuat. Sehingga meskipun setiap hari santri maupun santriwati itu belajar agama, mempelajari dalil-dalil agama, baik buruk, apa hukumnya, dan seterusnya, tetapi karena kendali dirinya masih kurang, masih minim, belum matang, maka potensi seorang remaja untuk berbuat hal-hal yang mungkin dianggap buruk itu masih besar. Begitu pula, meskipun di pesantren itu diterapkan disiplin, kegiatannya sangat padat, jadwal hampir setiap hari itu belajar, 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 nah, tentu saja santri atau santriwati tersebut juga karena kendali dirinya kurang, juga masih bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang masuk dalam kategori bullying. Jadi meskipun dia hafal, paham dalil agama, dia hidup dalam situasi disiplin, kegiatan yang sangat padat, tetapi akan ada saja suatu titik, suatu waktu, suatu situasi di mana dia tetap akan kendali dirinya akan kurang atau akan hilang, ya, karena dia masih remaja. Nah, sehubungan dengan kendali diri yang kurang ini, dia juga dalam suasana atau kondisi yang labil. Perasaannya masih labil, emosinya masih labil, sehingga kadang-kadang tanpa kita duga, tanpa kita sangka, tiba-tiba seseorang remaja itu meledak emosinya. Tiba-tiba dia marah, tiba-tiba dia melakukan perbuatan-perbuatan yang pada akhirnya kita kategorikan sebagai perundungan. Nah, yang terakhir adalah bahwa remaja itu mulai membangun keakraban, kelekatan, atau solidaritas ke teman-temannya. Jadi pelan-pelan ketergantungan kepada orang tua itu pelan-pelan akan berubah atau akan berayun lebih ke arah teman-temannya. Sehingga solidaritas ke sesama teman itu terbangun sangat kuat ya, mulai pelan-pelan. Nah, inilah salah satu yang menyebabkan kenapa bullying di pesantren itu terjadi, atau kenapa bullying di pesantren itu sangat sulit untuk diungkapkan atau sangat sulit untuk diketahui atau ditangani. Kenapa? Karena salah satu sebabnya adalah remaja pada usia seperti itu sangat solid, sangat percaya kepada teman-temannya, sangat bergantung kepada teman-temannya. Sehingga katakanlah ada satu santri yang membuli atau ada satu santriwati yang membuli, maka teman-temannya itu kemungkinan akan tidak melaporkan kejadian tersebut atas dasar solidaritas. Ketika dia mengatakan ini urusan kita, tidak perlu diketahui oleh ustadz, ustazah, maka mereka akan menutup informasi tersebut, menutup suatu peristiwa bullying tersebut, karena mereka lebih, istilahnya lebih dekat, mungkin lebih takut, lebih percaya kepada teman-temannya daripada kepada orang dewasa. Tentu ini kita tidak bisa katakan bahwa ini merata ke semua santri, itu tidak. Tetapi pada umumnya seperti inilah kondisi yang kita dapatkan dalam konteks santri dan pesantren, dan ketika kita berbicara tentang masalah bullying. Nah, ini dua jawaban yang bisa saya sajikan dalam video ini. Dua jawaban berikutnya akan dibuatkan dalam satu video yang terpisah. Saya kembalikan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Muhammad Hamzah. Lumayan juga waktu istirahat yang saya dapat. Baiklah.
Bagaimana penjelasan Muhammad Hamzah barusan? Anda punya pendapat atau pertanyaan? Tulis pendapat atau pengalaman Anda dalam mencegah terjadinya perundungan. Siapa tahu pengalaman Anda justru sangat membantu orang lain dalam mencegah bullying. Pastikan Anda menonton video-video di daftar putar atau playlist Stop Bullying di Pesantren pada channel Muhammad Hamzah ini. Setelah menyaksikan video ini, tolong tekan tombol subscribe dan like agar channel ini dan video-videonya bisa menjangkau lebih banyak orang tua dan anak serta informasinya bisa membantu menyelamatkan lebih banyak orang. Terima kasih.